Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Febrianti dengan NPM 2334020038 dari jurusan Manajemen Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu karang taruna yang ada di daerah saya, yaitu di Raja Desa, untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Hai semuanya, di sini saya sudah bersama salah satu anggota dari Karang Taruna. Perkenalkan diri, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Revan Nur Fadilah. Perkenalkan, nama saya Siti Sulistiawati. Nah, di sini saya sudah bersama teteh-teteh ini akan menanyakan beberapa hal. Ada 5 poin yang akan saya tanyakan dan dijawab oleh teteh-teteh ini ya. Langsung saja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas atau Karang Taruna? Untuk tujuan dibentuknya Karang Taruna atau komunitas di lingkungan kita itu sebenarnya buat menjadi wadah untuk anak-anak muda di lingkungan kita. Jadi kita tuh kalau kita ngumpul-ngumpul gak cuma buat nongkrong-nongkrong aja, tapi kita juga punya kegiatan positif dan bermanfaat buat masyarakat. Seperti kita bisa adain acara sosial, hiburan-hiburan, dan juga hal-hal kreatif lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut. Kalau untuk proses pengambilan keputusan biasanya kita adain rapat atau musyawarah, dan juga untuk kontribusi anggota besar banget ya. Tentunya kalau misalkan kita mau mengadakan acara, kita pasti membutuhkan anggota. Tentunya seperti kemarin nih, kita habis mengadakan acara 17-an. Kita tuh butuh banget peran anggota, khususnya buat jadi panitia, buat jadi MC, dan lain-lain. Karena tuh anggota tuh berperan penting banget dalam membuat keputusan. Pertanyaan yang ketiga ada apa saja kegiatan atau program yang paling sukses dan berkesan yang pernah kalian selenggarakan? Kegiatan ya? Iya. Kegiatan yang paling sering kita laksanakan, terus kebilang sukses tuh ada kegiatan 17-an. Nah, di kegiatan itu tuh kita sering melibatkan anak kecil, orang dewasa, hingga orang tua. Nah, dari situ jadi kita dapat kekompakannya. Selain itu, di acara 17-an kita juga mengadakan acara bakti sosial. Nah, di acara bakti sosial ini kita tuh benar-benar ngerasa kayak menjadi orang yang berguna gitu, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, selain itu juga ada kegiatan turnamen, yang mana kegiatan itu diselenggarakan dengan melibatkan anak-anak remaja muda gitu ya. Nah, jadi dari situ tuh kebersamaan dan kekompakannya juga terasa gitu. Itu turnamen olahraga ya? Iya, dari turnamen olahraga. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, itu apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggota atau masyarakat sekitar? Dampak nyata. Kalau ke anggota ya jelas banget ya dampaknya. Jadi kita tuh bisa belajar percaya diri, belajar berorganisasi, juga tahu bagaimana kondisinya kerja tim gitu. Nah, dari situ jadi ya tentu sangat berdampak positif begitu. Kalau buat masyarakat, jelas mereka kebantu banget ya dengan kegiatan Karang Taruna. Contohnya seperti kegiatan gotong royong bersihin lingkungan.
Nah, dari situ kan kampung jadi bersih dan sehat, anggota berkembang, masyarakat pun merasakan hasilnya. Cukup. Ya, cukup. Dan yang kelima, ada pertanyaan yang kelima, itu apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas ini? Kalau menurut aku ya, sekarang tuh medsos tuh penting banget. Apalagi kita Karang Taruna punya Instagram, udah punya grup WhatsApp. Kita tuh bisa pakai media sosial itu buat share-share kegiatan kita nih. Kita juga bisa ngajak anak-anak muda buat ikut andil, sama kita juga sering dokumentasiin berbagai macam kegiatan kita. Jadi biar kelihatan gitu sama orang lain kalau kita tuh aktif. Kadang juga bisa bikin kita tuh dikenal sama Karang Taruna yang lain di daerah lain. Jadi kita bisa gampang buat berkolaborasi. Intinya tuh media sosial tuh jadi alat promosi sekaligus ajang silaturahmi digital sama Karang Taruna yang lain. Gitu Menambah sih. relasi ya. Ya, betul banget. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya sudah sampaikan semua poin-poin yang 5 itu. Terima kasih kepada Teteh sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. diwawancara pada wawancara kali ini. Terima kasih ya. Iya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara kali ini yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa Karang Taruna dibentuk dengan tujuan utama sebagai wadah positif bagi para anak muda di lingkungan masyarakat. Keberadaannya bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan diri, belajar bekerja sama, serta menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Dengan adanya Karang Taruna, generasi muda diarahkan agar lebih produktif, kreatif, dan memiliki peran nyata dalam membangun lingkungannya. Terus ada proses pengambilan keputusannya di desa saya, yaitu di Desa Raja Desa, yaitu dengan bermusyawarah sehingga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memberikan ide maupun tenaga. Terus ada kegiatan yang paling berkesannya itu di acara 17-an yang melibatkan semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Selain itu, bakti sosial juga memberikan kesan mendalam karena menghadirkan rasa kepedulian terhadap sesama gitu. Terus dan secara keseluruhan Karang Taruna terbukti menjadi wadah yang bermanfaat bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Ia bukan hanya organisasi biasa, tetapi juga tempat tumbuhnya generasi muda yang kreatif, peduli, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi lingkungannya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.